Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 120, Binatang Roh. Penguasa Lembah Sembilan Phoenix melirik ke lokasi tempat bunga pedang itu melintas. Lambang bunga bermekaran satu demi satu di sekujur tubuhnya, menyebabkan darah menyembur keluar darinya. Puh! Penguasa Lembah Phoenix Sembilan memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Lututnya melunak karena kekuatannya berkurang, jatuh ke tanah dalam posisi berlutut. Hingga saat ini, dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia akhirnya kehilangan nyawanya di sini, mati di tangan seorang Xiantian First Order, seseorang dengan tingkat kekuatan yang sama seperti dirinya. Katakan padaku, apa nama jurus yang baru saja kau lakukan? Dia menatap Fei Hao dan bertanya, suaranya serak. Bunga kematian. Fei Hao menjawab dengan dingin. Bunga kematian. Penguasa Lembah Phoenix Sembilan mengulang nama itu dalam hati, lalu tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan satu gerakan, semua tanda kehidupan menghilang. Melihat ini, Tetua Lembah Sembilan Phoenix yang tersisa yang bertarung dengan Huang Xiaolong merasa takut. Setelah mengayunkan serangan kuat dengan pedangnya langsung ke Huang Xiaolong, dia berbalik dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan selamat. Melihat tindakannya, Fei Hao mencibir. Memanggil roh bela diri sungai peraknya, roh itu berubah menjadi sungai pedang. Tiba-tiba meliuk keluar seperti air raksa, sungai itu meliputi tubuh Tetua Lembah Sembilan Phoenix. Sungai pedang itu membuat lingkaran penuh di sekitar tetua itu, lalu kembali ke sisi Fei Hao, mengambang di belakangnya. Tetua Lembah Phoenix Sembilan jatuh dari udara. Di tengah jalan, kepalanya terpisah dari bahunya dengan darah menyembur keluar saat dua bagian tubuhnya hancur berkeping-keping di tanah. Dengan kematiannya, setiap orang dari Lembah Sembilan Phoenix yang datang ke Danau Pencerahan, dimusnahkan. Lembah Sembilan Phoenix dianggap sebagai salah satu sekte besar di Kerajaan Baolong, tetapi mereka hanya memiliki satu ahli Xiantian dan itu adalah penguasa lembah mereka, Lei Tianxing. Sekarang setelah dia meninggal, Lembah Sembilan Phoenix akan jatuh dari jajaran mereka di Kerajaan Baolong. Para prajurit yang menonton dari jauh sebelumnya membentuk kesan yang sangat berbeda saat mengamati Huang Xiaolong dan Fei Hao. Sebenarnya, sebelum 9 murid Lembah Phoenix bergerak, ada beberapa pasukan lain yang tertarik dengan tempat yang sama dengan Huang Xiaolong dan Fei Hao berada dan berniat merebutnya dari mereka. Sekarang, melihat tubuh tak bernyawa dari 9 penguasa Lembah Phoenix, tetua, dan para murid berserakan di tanah, keringat dingin menetes dari dahi mereka sedangkan di dalam hati mereka diam-diam mengucapkan doa syukur bahwa mereka tidak bertindak gegabah. Kalau bukan karena 9 murid Lembah Phoenix yang melindungi dari musibah di hadapan mereka, orang-orang yang tergeletak di tanah saat ini kemungkinan besar adalah mereka. Setelah menyelesaikan masalah Lembah Sembilan Phoenix, Huang Xiaolong dan Fei Hao mengabaikan banyak tatapan terkejut dan takut yang diarahkan kepada mereka. Menemukan tempat bersih lain yang agak jauh, mereka duduk bersila, menunggu. Pertarungan Huang Xiaolong dan Fei Hao dengan Lembah Sembilan Phoenix menarik perhatian orang-orang sekte pedang besar. Mereka menyaksikan pertarungan dari awal hingga akhir. Pada saat ini, orang-orang dari Big Sword menyaksikan dari puncak gunung beberapa ratus meter jauhnya. Yu Chen menoleh ke arah salah satu tetua sekte pedang besar di belakangnya, anak kecil itu. Apakah itu Huang Xiaolong? Sang tetua menjawab dengan hormat, ya, pemimpin sekte tua, dia adalah Huang Xiaolong. Yang satunya lagi bernama Fei Hao, dan pemimpin sekte sebelumnya Liu Wei tewas di tangan kakak senior Fei Hao, Hao Tian. Yu Chen mengangguk. Ekspresi wajahnya menjadi dingin dan suram saat melihat siluet Huang Xiaolong dan Fei Hao. Aku tidak menyangka kekuatan anak ini tumbuh begitu cepat hingga bahkan seorang tetua dari Lembah Sembilan Phoenix tewas di tangannya. Jika ini terus berlanjut, dalam 10 tahun ke depan, bukankah sekte pedang besar kita akan menghadapi kehancuran? Tuan, kalau begitu, dengan memanfaatkan keuntungan saat ini, haruskah kita? Lin Ziren melangkah maju, memberi isyarat dengan tangannya dengan mengusap leher dengan ibu jarinya. Yu Chen merenungkan situasi itu sebentar sebelum menggelengkan kepalanya, menunda, jangan terburu-buru, tunggu sampai harta karun besar itu muncul terlebih dahulu, baru kita cari kesempatan. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan benih jahat ini meninggalkan Danau Pencerahan. Dengan kehadiran Fei Hao, membunuh Huang Xiaolong di siang bolong akan menjadi tindakan yang sulit. Karena itu, Yu Chen memutuskan bahwa ketika harta karun besar itu muncul dalam beberapa hari, Fei Hao akan teralihkan dan akan menjadi waktu yang paling tepat. 2 hari berlalu. Suara tangisan aneh yang berasal dari Danau Pencerahan semakin sering terdengar. Hampir setiap setengah jam sekali, suara tangisan aneh itu semakin keras dan keras, disertai dengan fluktuasi hebat di permukaan danau yang tenang, membuat airnya bergelombang dan berdebur. Beberapa puncak yang lebih rendah di sekitar Danau Pencerahan ditelan oleh naiknya permukaan air selama fluktuasi yang kuat ini. Pada hari ketiga, permukaan air Danau Pencerahan sebenarnya naik 2 hingga 300 meter, dan terus naik lebih jauh, meskipun perlahan, hingga mencapai sekitar 500 meter sebelum akhirnya berhenti.
Namun, kali ini, tidak seperti sebelumnya, air tidak surut. Pada saat yang sama, pilar cahaya cemerlang melesat ke langit dari permukaan danau yang jernih, yang diyakini semua orang sebagai tanda bahwa harta karun besar akan segera muncul. Menyaksikan adegan ini, pasukan yang berkumpul berada dalam keadaan gembira luar biasa. Harta karun besar akan segera muncul. Beberapa orang tidak dapat menahan kegembiraannya dan mereka pun bergegas keluar, menyelam dengan kepala lebih dulu ke dalam danau. Namun, saat orang-orang ini menyentuh air, teriakan memilukan bergema di udara, dan mereka melihat kepala banteng besar muncul dari air. Tanduknya yang bersudut mematikan mencuat dari kepalanya dan menusuk dua tubuh manusia, menusuk dada dan punggung mereka, meneteskan darah merah segar yang merembes ke danau, menodainya menjadi merah. Kepala banteng raksasa ini memiliki sepasang mata merah menyala, dan bentuk tubuhnya yang besar mencapai ukuran 5 batu besar jika digabungkan. Monster, cepat lari! Prajurit lainnya yang telah melompat ke danau dan ingin menjelajahi harta karun besar itu ketakutan ketika melihat kepala banteng yang sangat besar. Sambil berteriak ketakutan, mereka lari dari air karena ketakutan. Namun, pada saat ini, kepala banteng raksasa itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang aneh dan melengking, mengguncang seluruh danau pencerahan. Kekuatan yang sangat kuat keluar dari suara gemuruh itu, menghantam semua prajurit dari berbagai sekte yang hendak melarikan diri. Seakan disambar badai, tubuh mereka terlatih-tatih dan mulai tenggelam ke dalam danau. Pada saat berikutnya, rahang kepala banteng raksasa itu terentang terbuka seperti mulut paus yang terbuka lebar dan membanjiri dengan air sambil menghisap tubuh semua prajurit. Ada beberapa prajurit ahli yang masih berniat melompat ke danau, tetapi mereka ragu-ragu saat menyaksikan kejadian ini. Semua tindakan mereka terhenti saat keringat dingin menetes di dahi mereka, dan mereka segera mundur ketakutan. Huang Xiaolong dan Fei Hao tercengang. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa akan ada monster aneh seperti itu yang hidup di kedalaman danau pencerahan. Itu adalah binatang roh penjaga harta karun besar. Mata Fei Hao menyipit saat dia mengutarakan pendapatnya. Saat binatang iblis mematahkan belenggu tahap 10 dan memasuki alam Xiantian, mereka akan mampu berbicara dalam bahasa manusia, menjadi binatang roh. Binatang roh. Huang Xiaolong menatap kepala banteng besar itu, bisakah kau mengenali jenis binatang roh apa ini? Itu pasti ular piton hijau buas. Fei Hao menjelaskan dengan sungguh-sungguh, ular piton hijau buas adalah binatang roh yang sangat langka, mereka adalah keturunan dari perkawinan dua binatang roh yang berbeda, ular piton hijau buas dan ular piton liar. Sifatnya sangat ganas, kejam, dan brutal, dan serangannya sangat kuat, terutama di lingkungan air. Konon, selama ular piton hijau buas berada di dalam air, ia hampir tak terkalahkan. Tak terkalahkan di dalam air. Huang Xiaolong menatap Fei Hao dengan rasa ingin tahu. Fei Hao mengangguk, ular hijau buas itu punya kemampuan unik yang memungkinkannya memulihkan kekuatan dan luka-lukanya dengan cepat saat berada di dalam air. Ular di depan kita seharusnya adalah ular Xiantian Orde ke-4 atau Orde ke-5, dan di dalam air, bahkan ular Xiantian Orde ke-6 manusia pun akan kesulitan membunuhnya. Huang Xiaolong mengamati binatang roh, ular piton banteng hijau liar, apakah binatang itu dapat memulihkan kekuatannya dengan cepat? Ini mirip dengan kemampuan ketiga roh bela dirinya, pemulihan instan. Hanya saja pemulihan instan Huang Xiaolong hanya bisa memulihkan ki pertempurannya yang terkuras saat ini. Setelah menelan tidak kurang dari 20 orang di sekitarnya, kepala besar ular piton banteng hijau buas itu tenggelam kembali ke dalam danau. Keheningan menyelimuti keempat penjuru. Kelompok-kelompok ahli saling bertukar pandang dengan rekan-rekannya, dan tak seorang pun berani masuk ke danau itu lagi dengan gegabah. Tiba-tiba, dari puncak gunung Arksan, siluet manusia terbang turun, berhenti di atas danau pencerahan dalam waktu kurang dari sedetik. Sebuah tinju menghantam, membelah air hingga ke dasar danau. Raungan. Raungan mengerikan terdengar dari danau, ular piton hijau buas itu tampaknya telah terluka. Sekali lagi, kepala banteng yang besar itu bergegas ke permukaan danau, mulutnya terbuka lebar dalam upaya untuk menelan penyerang manusia itu secara utuh. Namun, orang yang mengambang di atas air itu menghindarinya dengan apa yang tampak seperti gerakan sederhana ke samping sementara dia melancarkan pukulan lain ke ular piton hijau buas itu, mengenai perut bagian bawahnya. Tubuhnya yang besar terlempar keluar, dan danau pencerahan pecah dalam kegemparan lainnya.